Kita masih membahas mengenai angka kriminalitas di masa COVID-19 ini bersama dengan kriminolog Adrianus Meliana. Pak Adrianus, tadi kita sedang membahas mengenai kira-kira akan terjadi tindakan anarkis, tetapi bukan tindak kejahatan begitu ya, tetapi mungkin penjarahan seperti yang terjadi di Amerika Latin, mungkin di negara Meksiko seperti itu. Kemudian juga di India sudah ada juga ya penjarahan gitu ya Pak ya. Nah, apalagi ketika kita kemarin misalnya mendengar ada polisi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang memang kelihatannya tengah melakukan cipta kondisi, ya, dengan cara melakukan vandalisme, mencoret sana, mencoret sini, gitu ya, yang dikhawatirkan ketika itu tidak dicegah dari awal, maka tadi akan makin membuat masyarakat resah, lalu masyarakat percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang merupakan pekerjaannya pemerintah, gitu ya, sehingga kemudian pada saatnya lalu sudah dapat satu iklim yang cocok untuk diledakkan. Rumput itu sudah panas dan diledakkan. Nah, itulah yang kemudian lalu bisa berbahaya. Untunglah polisi kemudian dengan cepat memutusnya. Jadi memang dalam hal ini ada saja kelompok di masyarakat yang melihat ini sebagai suatu momen politik untuk menyalip di tikungan gitu ya. Untuk dalam rangka, apakah dalam rangka berkuasa atau dalam rangka apa. Sayang sekali kita dalam hal ini tidak kompak melihat masalah COVID ini sebagai masalah kesehatan yang harus kita pecahkan bersama-sama. Berarti Anda melihat hal ini mungkin akan bisa ditunggangi keadaan-keadaan seperti ini di Indonesia, mungkin bisa ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan lain begitu? Betul sekali ya. Dan juga kalau soal kembali kepada masalah kejahatan misalnya, maka jangan lupa bahwa walaupun tadi angka kejahatan kekerasan berkurang, angka street crime berkurang ya, tapi misalnya bagaimana dengan kejahatan narkotika? Bukankah kalau orang sudah berada pada kategori pecandu atau penyalahguna, maka ketika dia di rumah pun dia butuh asupan kan, dia butuh putau, dia butuh ekstasi juga. Bahkan ketika di rumah dia nggak bekerja, badannya segar, maka kemudian dia semakin butuh asupan seperti itu. Artinya transaksi tetap terjadi. Demikian juga misalnya sekarang dengan banyaknya bantuan dikucurkan oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan juga dari masyarakat juga menggalang dana. Hati-hati dengan korupsi. Ya, jadi pada satu sisi ada kejahatan yang turun, tentu di pihak lain ada kejahatan yang meningkat, yang bahkan mungkin nanti kalau kita tidak cegah dari sekarang itu kemudian bisa menjadi mega korupsi dari segi jumlah yang dicuri oleh beberapa pihak. Demikian. Iya, jadi seperti narkoba, kemudian juga korupsi. Kalau mengenai hoax ini bisa juga merupakan bentuk dari provokasi-provokasi untuk penunggangan seperti itu? Saya kira tidak ya. Ini lebih kepada ternyata memang kita belum cukup memiliki literasi dalam rangka bermedia sosial. Dan ini kelihatannya bukan hanya dimiliki oleh, mohon maaf, kalangan bawah di masyarakat, tapi juga kalangan menengah. Upaya Polri, upaya Kominfo yang berkali-kali dalam berbagai dan dengan berbagai cara mengingatkan kita semua soal bahaya mengedarkan hoax itu ternyata kemudian dalam banyak hal nggak mempan tuh gitu ya. Oke lah, dalam hal ini bukan yang diedarkan adalah hoax ya, tapi masuk pada kategori false posting ya, posting sesuatu yang salah, posting sesuatu yang unnecessary, yang tidak ada gunanya. Mungkin ini karena tadi kita berada di WFH di rumah, tidak banyak kerjaan ya, sehingga lalu dalam hal ini gadget lah yang kemudian mendampingi kita setiap saat, dan tadi iseng tadi begitu terima sesuatu langsung cepat-cepatan untuk kirim gitu ya. Padahal tadi yang dikirim itu sebetulnya tidak penting-penting amat untuk dikirim kepada pihak lain, dan kemudian salah pula gitu ya. Nah, kelihatannya ini yang kemudian terjadi dewasa ini, dan ujung-ujungnya sekali lagi itu mengerus rasa percaya diri, mengerus rasa aman ya. Jadi dengan kata lain dampaknya menjadi kontraproduktif bagi kita sendiri gitu. Iya, mengenai jangka panjang itu tadi kan kalau jangka pendek nih ya Pak ya, di mana mungkin pemicunya adalah kemudian kebutuhan hidup yang semakin mendesak, kemudian juga banyak orang di PHK dan banyak angka pengangguran sehingga mungkin akan terjadi penjarahan. Tetapi kalau jangka panjangnya ini bagaimana? Apakah akan bagaimana dengan tingkat kriminalitas dari sebelum wabah COVID-19 dengan pasca nanti COVID-19? Tadi sudah saya katakan bahwa secara umum tetap akan melemah, namun akan muncul beberapa kejahatan yang secara konsisten itu tinggi karena memang tidak terpengaruh oleh oleh resesi ekonomi. Demikian juga saya ingin mengingatkan bahwa terhadap beberapa analisa yang nampaknya gampang betul mengatakan bahwa kejahatan makin meningkat ya,
gara-gara orang di PHK lalu orang lari ke kejahatan, gampang mencuri. Kenyataannya kalau kita berangkat dari pengalaman tahun 98, Mbak, di mana ketika itu Indonesia juga mengalami krisis moneter, dolar dari yang tadinya 2.000 menjadi 20.000 gitu ya, dan seterusnya. Tapi ternyata angka kejahatan nggak meningkat kok. Penjelasannya apa? Karena orang yang di PHK sekalipun, yang tidak punya uang sekalipun, masih dapat menggantungkan hari-harinya ke keluarga besar, ke keluarga yang bersifat luas, ya, bisa numpang sebentar di rumah mertua, numpang sebentar di rumah paman, numpang di rumah ipar, dan itu hal yang biasa kan di Indonesia, gitu. Nah, itu kemudian cukup membuat kita bertahan menjalani hari-hari yang sulit, dan pada saatnya ketika hari sulit itu lewat, maka dapat go on lagi ya, dapat naik lagi untuk kemudian bisa mandiri. Nah, saya berharap bahwa situasi pada tahun 98 itu masih terjadi sekarang ini. Sosial kapital itu masih terjadi dewasa ini. Ketika sekarang ini banyak orang mudik dan kemudian dilarang oleh pemerintah, menurut saya bukan karena mereka ingin mudik dalam arti ingin berlebaran dengan orang tua di kampung, tapi lebih kepada bahwa sosial kapital mereka bukan di kota tapi di kampung, di desa. Sementara di kota mereka hidup sebagai individual yang amat rentan dalam hal penghasilan, dalam hal dukungan sosial dan seterusnya. Banyak dari teman-teman di bawah yang dia ngekos 1-2 kamar ya, dan nggak tahu apa yang terjadi di sebelahnya, nggak kenal dengan orang di sebelahnya, sehingga kemudian ketika dia sakit saja, maka tidak ada orang yang membantunya. Bedakan dengan situasi di mana orang tinggal bersama dengan keluarga luas, keluarga besar, maka tentu begitu dia kemudian sakit atau tidak punya uang, maka pihak teman-teman keluarganya itu malah berlomba membantu. Nah, itulah ciri kita, paguyuban, bukan pertemanan tapi paguyuban. Nah, moga-moga hal itu belum berubah dewasa ini, sehingga dalam hal ini kekhawatiran saya soal bahwa Indonesia akan terjun masuk dalam jurang anarki tidak terjadi. Nah, selain masalah jurang anarki, berarti akan terjadi perubahan dari tindakan kejahatan begitu ya tadi seperti yang Bapak bilang adanya kejahatan di bidang narkotika dan juga korupsi ini akan meningkat. Bagaimana supaya hal ini bisa dicegah? Apa yang harus pemerintah lakukan? Saya kira langkah pemerintah untuk memberikan stimuli dalam bentuk bantuan, dalam bentuk insentif, dalam bentuk potongan, dalam bentuk penundaan pembayaran pajak misalnya, dalam bentuk penundaan orang untuk membayar angsuran misalnya, itu adalah hal yang baik. Karena ada dua kemungkinan kan, orang itu diberikan tunjangan, diberikan penghasilan, diberikan uang. Yang kedua adalah orang lalu kemudian dihemat pengeluarannya. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk banyak hal. Sehingga lalu dengan kata lain secara total dari yang kanan dan yang kiri ini kemudian orang cukup punya uang untuk kemudian dipakai untuk bertahan hidup. Nah, kelihatannya sekarang pemerintah sudah mulai dengan berbagai macam bantuan-bantuan yang bersifat public goods ya, seperti misalnya minyak, beras. Di sini memang ada kendala dalam rangka jumlahnya. Ya, pemerintah misalnya lewat PSBB ini mengatakan jumlahnya Rp600.000 per bulan. Hal mana bagi banyak pihak itu mengatakan bahwa jumlah itu tentu itu dengan mudah dimakan angin loh, tidak ada efek apa-apa. Tidak cukup begitu ya. Terlalu kecil begitu ya, terlalu kecil. Nah, tapi sekarang pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkannya. Nah, di sini ada bahaya apa? Bahaya korupsi. Yang kedua adalah terkait dengan konteks di mana pemerintah menahan agar jangan sampai orang berbelanja dengan cara tadi pemerintah menunda pembayaran pajak, meminta kepada para kreditur untuk tidak usah segera menagih utang gitu ya. Nah, ini juga perlu konsistensi nih. Pemerintah harus betul-betul menunjukkan citra sosok sebagai pemerintah yang kuat agar kemudian lalu semua pihak itu terutama pelaku bisnis itu kemudian mengikuti perintah pemerintah. Sebab selalu ada kemungkinan ada orang-orang di lapangan, orang-orang bisnis yang curi sana curi sini sehingga kemudian tidak tunduk pada apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian. Bagaimana supaya mencegah hal itu terjadi? Apakah harus lebih tegas ataukah harus bahkan lebih represif seperti itu? Ya, kelihatannya memang dalam hal ini kepolisian sudah diberikan semacam legitimasi ya untuk melakukan suatu tindakan kepolisian yang tegas. Cuma itu menurut saya nggak menyelesaikan masalah karena namanya pendekatan hukum itu selalu ada kelemahannya, ada implikasi yang kemudian menghasilkan respons balik yang lalu ujung-ujungnya membuat pemerintah sulit juga. Yang kedua adalah mengingat daripada bahwa Indonesia ini begitu luas, orang yang harus dijaga, diatur juga begitu banyak, maka kita bicara mengenai span of control, rentang kendali, rentang kemampuan pemerintah untuk turun sampai ke bawah. Di sini memang ada soal karena tadi
yang namanya pemerintah ini sudah terbagi-bagi, pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 yang belum tentu get along ya, belum tentu harmonis nih. Ya sebagaimana terlihat pada beberapa situasi dewasa ini, masing-masing provinsi punya beberapa sentuhan sendiri. Ternyata di provinsi juga ada kabupaten kota yang juga punya gaya sendiri yang kemudian terpaksa harus semacam ditekan oleh pemerintah pusat agar jangan lalu membuat kebijakan sendiri. Nah, ini adalah contoh dari bahwa ternyata pemerintah ketika hendak berbuat sesuatu yang sebetulnya sama-sama bertujuan baik pun, lalu caranya beda, indikator kinerjanya juga beda, pihak-pihak yang diserahi tugas untuk berperan juga beda, hal mana lalu ujung-ujungnya membuat masyarakat sebagai penerima manfaat, kemudian lalu tidak mengalami manfaat yang optimal. Begitu. Menurut Anda solusinya seperti apa itu? Ya saya kira karena ini adalah satu sistem yang sudah kita anut ya, sistem otonomi, ya, sistem dekonsentrasi. Maka yang nggak mau itu adalah hal yang harus kita terima sebagai kenyataan. Tentu kita tidak mungkin misalnya tiba-tiba pindah semacam menjadi negara otoriter, totaliter seperti Cina ya, seperti Wuhan gitu ya, di mana kemudian hanya dengan satu perintah dari gubernur, maka kemudian semua orang bisa masuk ke rumahnya dan betul-betul mengadakan yang namanya lockdown ya, lockdown dan kemudian lalu pemerintah pula yang sepenuhnya memasok kebutuhan masyarakat ya, sehingga tidak perlu lagi keluar. Rasanya Indonesia nggak bisa begitu tuh ya, karena kita sudah menganut satu arah bernegara yang berbeda, di mana negara dalam hal ini di satu pihak orang itu diminta untuk social distancing, diminta untuk mengenakan masker, tapi juga di pihak lain diberikan semacam kelonggaran bagi beberapa jenis usaha. Sebagai contoh misalnya usaha-usaha di bidang pangan, medis itu tetap buka. Itu kan artinya kan mau main aman kan, tidak mau main di ekstrim, tapi main tengah-tengah. Nah untuk itu maka kemudian lalu resikonya adalah bahwa kalau di Wuhan itu dalam waktu 2 bulan maka pandemi ini sudah hilang, ya soal bahwa kemudian sekarang muncul lagi kedua itu soal lain ya, tapi dalam 2 bulan selesai. Nah kita dengan memakai pendekatan yang tengah-tengah itu cenderung untuk menyenangkan semua pihak, maka tentu saya yakin bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih lama, mungkin 2 kali lipat ya, sekitar 4 bulan gitu ya, sebelum kemudian turun dan reda. Himbauan Anda Pak terakhir? Ya, dalam posisi saya sebagai Ombudsman Republik Indonesia yang dalam hal ini bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, BUMN dan Pemda, maka kami agak khawatir ya bahwa WFH ini kemudian juga melanda para praktisi pelayanan publik ya. Jadi kalau WFH ini misalnya melanda para pejabat tinggi mungkin agak nggak masalah, atau melanda mereka-mereka yang berada di lini staff juga mungkin nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kemudian melanda mereka-mereka yang bekerja di bagian lini yang tiap hari itu berhadapan dengan publik? Maksudnya melanda adalah bahwa seringkali orang mengasosiasikan WFH ini dengan kerja santai di rumah ya, tidur terus ya, sibuk dengan makan, ngemil sana ngemil sini. Nah, jangan sampai kemudian para pejabat publik yang berada di lini publik ya, yang berada di lini depan bertugas untuk mengurus kesehatan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, juga kemudian lalu tidak pernah ada di tempat, kebanyakan di rumah, dan tidak kemudian melakukan tugasnya. Di pihak lain, publik mengharapkan untuk kemudian dilayani. Publik punya kebutuhan agar kemudian lalu mereka-mereka ini, para pejabat publik ini bekerja. Ya. Kami misalnya mendapat laporan dari beberapa rekan kami, bahwa misalnya di kecamatan, di kelurahan, itu hanya buka kantor dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu tutup, lalu kemudian para petugasnya hilang entah kemana. Nah ketika ada masyarakat datang yang membutuhkan satu pelayanan yang bersifat langsung, maka kemudian nggak ada orang, bahkan kantornya sudah tutup. Nah ini kan nggak boleh nih. Menurut saya memang pelayanan publik itu akan terdampak dengan COVID ini, tapi jangan sampai kemudian nol. Pakailah misalnya cara-cara ada yang piket, ya, atau dibuat satu pengumuman misalnya 8 jam tapi kita hanya 3 jam saja gitu ya, dan pasti selama 3 jam itu memang orang akan terlayani ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan dalam rangka WFH ini. Nah jangan sampai kemudian ujung-ujungnya masyarakat menjadi korban. Demikian. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala. Jadi tetap profesionalitas harus dijunjung tinggi begitu ya. Betul. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Tetap jaga kesehatan, pemirsa. Itulah tadi penjelasan dari kriminolog Adrianus Meliala mengenai angka kejahatan di masa COVID-19 ini.